Puisi Didik Komaidi. Kukirim rindu. Kukirim saja ini lewat angin yang menyanyikan rindu padamu. Membaca gelombang, menjala bulan, mengail harap, mengusir cemas. Barangkali lewat saja ini rindu kulunasi, mencari kepingan bintang yang jauh di padang ilalang, memetik bunga di ladang jiwa. Merangkai rindu jadi mutiara, ku persembahkan untukmu. Atas nama Tuhan, ku ingin berbagi sepotong cinta lewat tatapanmu, di mana rindu berguguran menjelma kupu-kupu. Yogya, Mei 1996 sampai Januari 2008. Saya mengalami ketertarikan di dunia tulis-menulis atau sastra, berawal dari SMA atau dulu saya PGA Madiun, bahwa saya dulu ada seorang penyair yaitu MH Jailani Tamaka yang dari Surabaya mengajar di tempat saya, artinya PPL ya istilahnya dulu. Dia mengenalkan tentang dunia menulis dan sastra. Dulu belum maksimal dalam apa ya, di bidang menulis. Kemudian setelah saya datang ke Jogja, kebetulan saya di saat itu namanya IAIN Sunan Kalijaga, kalau sekarang namanya UIN ya. Saya mengenal dunia tulis menulis. Saat itu saya di kampus ternyata banyak para penulis ya, baik di bidang nulis di bidang ilmiah maupun bidang sastra. Saya mengikuti training jurnalistik yang diadakan oleh kampus para mahasiswa senior. Dari situ saya mulai tertarik untuk menulis, dan juga ketika saya ada di rumah saat itu orang tua saya, bapak ibu saya itu berlangganan majalah, yaitu dulu kalau ada penyebar semangat, ini majalah bahasa Jawa yang dari Surabaya. Kemudian ada majalah MPA, mimbar pembangunan agama. Dari situ saya banyak membaca yang ada di majalah itu. Saya mulai tertarik. Suatu saat saya ingin menulis, dan ketika bergaul di Jogja dengan teman-teman, ternyata ada teman-teman yang sudah menulis. Saya melihat karya mereka, wah luar biasa nih, saya ingin menjadi penulis. Dengan bergaul dengan, kemudian saya mengikuti training jurnalistik, kemudian ikut juga mengelola majalah. Akhirnya saya tertarik di dunia menulis. Di Jogja saya bertemu dengan beberapa penulis senior seperti dulu saya Mas Joni Aryadinata ya, saya belajar kepada beliau dan sangat inspiratif, sehingga saya bersemangat untuk saya dulu awalnya menulis cerita ya, cerpen, cerita pendek. Saya pertama dimuat di majalah Suara Muhammadiyah, itu berjudul Pelawor ya, itu tahun 95 saya menulis. Kemudian cerpen ini saya nulis lagi kemudian di koran Pernas, kemudian di majalah di Semarang itu juga, dan sebagainya. Itu artinya alhamdulillah dengan saya banyak bergaul dengan para penulis, saling belajar, saling belajar, sehingga semangat untuk menulis itu menggelora.
saya punya pengalaman dulu memang menulis itu harus istilahnya istiqomah. Menurut Mas Harif Hakim dulu istiqomah, artinya kita jangan gampang menyerah. Misalkan menulis satu dikirim ke media kemudian nggak diterima, itu jangan menyerah, jadi terus menulis sampai dimuat. Pengalaman saya menulis cerita dulu, misalnya saya dulu nulis di Bernas ya, saya nulis itu setiap bulan, setelah 12 kali baru dimuat. Perjuangan yang perlu kita lakukan untuk menjadi penulis memang harus jangan gampang menyerah. Betul, saya dulu menulis di Bernas ini, saya dulu memang berusaha untuk istiqomah. Setiap bulan saya ngirim satu sehingga sampai ke 12 baru dimuat. Dan memang tidak harus artinya untuk proses menulis kemudian sampai bisa dimuat di media massa ini memang tidak mudah, tidak sekali langsung dimuat, tidak, tapi harus berproses. Mungkin ada juga yang sekali kirim, ada juga yang bisa dimuat. Namun untuk tetap berlanjut dan terus menerus ini yang perlu kita jaga. Jadi keistiqomahan dalam menulis, tidak gampang menyerah, ini yang perlu. Kemudian kita juga mempelajari karya kita yang kita tolak, kita pelajari, kita revisi, kita minta pertimbangan kepada orang yang lebih ahli. Nah, ini kita perbaiki, kita revisi, kita perbaiki sehingga kualitas naskah kita itu akan semakin baik. Nah, ini yang perlu kita. Kemudian kita di satu media kita sudah tembus, kemudian berusaha untuk media yang lain, kemudian media yang lain ada, kemudian media yang lebih tingkatnya, misalnya dari lokal kemudian nasional, tingkat provinsi dan nasional. Dulu ada, saya juga punya karya yang dimuat beberapa media ya. Jadi media yang pernah memuat saya adalah di Koran Media, kemudian Koran Bernas, kemudian KR, dan juga Siapos yang pernah, kemudian Koran Jakarta ada, termasuk yang paling jauh itu saya pernah nulis di majalah Bahana Brunei Darussalam tahun 97 ya. Majalah Bahana Brunei Darussalam, puisi saya yang paling jauh dimuat. Ada 2 puisi yang dimuat di majalah Bahana. Jadi artinya memang kita harus berani mencoba, berani menulis dan berani mengirimkan. Jangan sampai karya itu kok diam dilatih saja, jangan hanya tapi harus kita uji supaya kita bisa mengetahui seberapa bagus kualitas dari tulisan kita. Ya, sahabat-sahabat sastra yang saya hormati, jadi saya akan berbagi pengalaman di bidang menulis. Karena saya kebetulan dulu menulis sastra, kemudian juga menulis ilmiah ya. Untuk sastra saya nulis cerita pendek sama puisi ya. Kemudian untuk ilmiah dulu saya nulis artikel ilmiah, resensi dan sebagainya. Ya, sahabat-sahabat, dulu saya setelah menulis di media massa, kemudian saya berusaha untuk menulis buku. Buku saya yang pertama adalah seperti ini sahabat-sahabat, ini judulnya Santri Lelana. Buku ini adalah kumpulan cerita yang sudah saya tulis. Ini diterbitkan oleh Pilar Media. Ini memang buku cerita yang lebih berkaitan pada pesantren ya. Ini cerita-cerita di pesantren yang saya tulis tentang pengalaman di pondok dan juga kuliah di Jogja. Ini saya tulis dan dikumpulkan di buku ini. Jadi penerbitnya, redaksi penerbit meminta saya untuk mengumpulkan cerita-cerita saya untuk ditulis. Kemudian berikutnya saya menulis buku Dilop-Dilop. Dilop-Dilop ini pertama kali diterbitkan oleh Logong Media. Ini sahabat
direkturnya sahabat Arif Fauzi. Ini agak ilmiah bukunya ya, buku tentang masalah remaja, tentang percintaan, pacaran dan sebagainya. Ini memang penerbitnya meminta saya untuk menulis tentang tema ini. Dan alhamdulillah ini lumayan laris, saya cetak 3 kali nggak salah. Kemudian buku yang saya tulis lagi yaitu tentang ini ya, buku berjudul Aku Bisa Menulis ya. Aku Bisa Menulis ini adalah buku panduan tentang bagaimana kita menulis di media massa. Ini lumayan komplit, dari tema sastra dan tema ilmiah ini ada di sini. Jadi bagaimana kita memulai menulis, membuat judul, proses kreatif, bagaimana mengedit, bagaimana kita mengirim ke media massa, ini sudah ada di sini. Jadi ini buku yang menerangkan teori dan praktek panduan bagaimana menulis buku dan menulis di media massa. Jadi beragam tentang menulis ada di sini. Dan alhamdulillah buku ini terbit 2007 oleh Sabda Media. Ya, Sabda Media ini sahabat-sahabat, setelah saya menulis dan menulis di media massa, menulis buku, dan saya juga bergaul dengan beberapa teman penerbit, akhirnya saya juga terdorong membuat penerbitan buku. Dan ini buku ini merupakan buku pertama yang saya terbitkan di penerbitan saya sendiri. Jadi tidak ada salahnya seorang penulis kemudian meningkat menjadi penerbit. Dan alhamdulillah sampai sekarang penerbitan saya sudah menerbitkan 100 lebih ya, judul buku ya, dari beragam topik ya. Nah, kemudian ya, ini Kota Terbayang ya. Ini buku antologi puisi Kota Terbayang. Ini kumpulan puisi dari para penyair Jogja, dari senior sampai yang era tahun 2000-an. Dan alhamdulillah puisi saya terpilih oleh kurator untuk masuk di sini. Kota Terbayang ini terbit tahun tahun 2017. Dan Kota Terbayang ini mengumpulkan angkatan penyair dari angkatan 1950 sampai tahun 2000. Jadi di sini ada Rendra, ada Cak Nun dan sebagainya. Penulis senior Jogja. Ini dari Kirjo Mulyo ada, kemudian Umbulan Duparanggi, Rahmat Joko Pradoko, Kunto Wijoyo, Bagdi Sumanto, MH Ainun Najib atau Cak Nun, Hoji Absal dan seterusnya. Alhamdulillah saya ya tercatat salah satu dari teman-teman Jogja yang berkumpul di sini. Dan ini mewakili teman-teman yang lain. Kemudian saya juga menulis di Kembar Mayang. Ini adalah buku kumpulan cerpen yang diterbitkan Interlude. Ini kumpulan cerpen teman-teman Kulon Progo, teman sastra Kulon Progo yang tertampung di sini ya. Ini penulis bersama ya, sahabat-sahabat sekalian, terutama sahabat sastra. Demikian tadi uraian dari saya, ya sedikit sekelumit tentang pengalaman perjalanan saya dalam proses kreatif menulis dan juga menerbitkan buku. Ya mudah-mudahan yang sedikit dari saya ini bisa menginspirasi sahabat-sahabat dan bisa mendorong sahabat-sahabat untuk berkarya, berani berkarya, mau berkarya, dan mudah-mudahan karya kita ini bisa menginspirasi orang lain agar lebih baik, lebih maju ke depannya. Barangkali dari saya demikian. Mohon maaf bila ada tutur kata saya kurang berkenan atau salah, mohon dimaafkan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.